Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, atas izin Allah saya bisa hadir lagi di depan sahabat-sahabat sekalian di channel Pondok Ilmu yang insyaallah penuh keberkahan dan penuh manfaat. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, pertolongan, dan juga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan semua usaha-usahanya. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ijazahan tata cara membersihkan tubuh dari ketempelan jin dan disukain jin. Sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, ada banyak macam-macam penyakit jasmani, begitu juga ada banyak macam-macam penyakit rohani. Penyakit rohani ada penyakit sihir, ada ain, ada hasad, ada ketempelan, disukai jin, korin, rihul ahmar, ummus sibyan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ketempelan dan disukain jin dan tata cara membersihkan tubuh dari ketempelan dan disukai jin. Ketempelan ini disebabkan kita tidak punya perlindungan, tidak punya bacaan-bacaan perlindungan baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga kita sering membuang air panas di tempat kamar mandi, di tempat lubang-lubang semut atau lubang-lubang ular atau lubang-lubang apa, itu tidak dianjurkan membuang air panas di tempat-tempat itu atau kencing di lubang-lubang semut atau lubang ular atau ke lubang kalajengking, ataupun loncat-loncatan dari ketinggian dari pohon, dari atap, ataupun juga membunuh ular di kamar, di rumah, membunuh kucing ataupun anjing, itu juga bisa menyebabkan ketempelan. Dan ciri-ciri ketempelan yang bahasa Arabnya disebut al-massuh bil adawah. Ketempelan ini dimusuhin jin. Kadang kita keluar rumah ke pekarangan, pulang-pulangnya kita sakit. Anak keluar dari kamar mandi sering sakit. Ke hutan dari hutan pulang-pulangnya sakit, itu diikutin jin atau ketempelan jin. Dan ciri-cirinya yang umum dan yang saya ketahui adalah satu, sering sesak dada, bukan karena sebab penyakit jasmani. Nomor dua, sering bingung atau sering lupa di mana dompet, di mana kunci, di mana uang, sering lupa. Dua, jantung sering berdegup kencang, dek, 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 tidak punya penyakit, tidak punya masalah, tahu-tahu jantung berdetak kencang, berdegup kencang. Nomor 4, sering mati rasa, sering gemetar atau sering bergerak-gerak sendiri, khususnya di jari tangan dan jari kaki. Sering kadang bergerak gini, tangan sering gini, tahu-tahu gitu. Nomor 5, mendengar suara aneh sedangkan orang lain tidak mendengar. Tahu-tahu seperti suara hantu, kadang-kadang mendengar orang bernyanyi, kadang-kadang mendengar suara tangis. Tuh, sedangkan orang lain, teman di sampingnya, tidak mendengar. Nomor 6, mencium aroma. Lebih-lebih mencium aroma busuk di kamar atau di mana yang di tempat itu tidak ada bau-bauan, tidak ada bangkai, tidak ada apa. Tahu-tahu tercium bau busuk. Nomor 7,
merasakan kedinginan atau kepanasan di jari kaki dan di jari kanan, khususnya itu. Umumnya semua tubuh, cuma yang sering di jari kanan, di jari tangan dan di jari kaki sering kedinginan atau kepanasan, walaupun tidak musim panas atau musim dingin. Nomor 8, sering menangis tanpa sebab di kamar sendirian, mikirin, pikiran melayang kemana-mana, tahu-tahu menangis, melamun kemana-mana, ke masa lalu, tahu-tahu menangis tanpa sebab, tanpa alasan, tahu-tahu menangis. Itu cara ciri-ciri, salah satu ciri-ciri ketempelan. Nomor itu salah satu ciri-ciri ketempelan yang dirasakan tubuh. Dan sekarang ciri-ciri ketempelan lewat mimpi. Nomor 1, sering bermimpi yang mengerikan atau menakutkan atau yang serem-serem. Sering bermimpi serem-serem, mengerikan dan menakutkan. Nomor 2, sering bermimpi melihat manusia berubah wujud hewan, berubah wujud anjing, bermimpi melihat manusia berubah wujud kucing atau ular. Nomor 3, bermimpi melihat manusia yang sangat tinggi sekali atau bermimpi melihat manusia sangat pendek sekali yang tidak wajar mimpinya. Nomor 4, sering bermimpi terbang dan juga sering bermimpi jatuh dari ketinggian, dari pohon atau dari atap, apalagi jatuhnya ke tempat kotoran atau tempat yang menjijikkan. Itu mimpi, ciri-ciri lewat mimpi orang yang ketempelan. Orang ketempelan ini cukup mudah di pengobatannya. Dan sekarang kalau tubuh disukai jin, yang bahasa Arabnya dinamakan masul asyik. Ini lebih berbahaya dan juga lebih susah pengobatannya. Nomor 1, ciri-cirinya orang disukain jin, baik laki, kalau laki disukain jin perempuan, kalau perempuan disukain jin laki-laki. Ciri-cirinya orang disukai jin: 1, sering onani, apalagi yang jomblo-jomblo baik laki atau perempuan, atau sering bermimpi basah. Itu juga ciri-ciri disukai jin. Nomor 2, sering meledak-ledak birahinya, nafsunya sering meledak-ledak. Tidak boleh melihat paha sedikit langsung, kalau yang laki langsung ngacang, langsung birahi, pokoknya meledak-ledak. Nomor 3, menolak untuk dinikahi, baiklah maksudnya perempuan disuruh sama orang tua dinikahkan ke ini tidak mau, padahal tidak punya pacar, tidak punya pandangan, tidak apa, cuma nggak mau aja. Karena apa? Karena dianya sudah disukai jin. Jin akan selalu menghalangi laki-laki yang ingin menikahi si perempuan itu. Jadi itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri perempuan yang disukai jin. Nomor 4, merasakan seseorang tidur di sampingnya walaupun kita tidur sendirian, baik laki atau perempuan. Kalau merasakan seseorang tidur di sampingnya, bahkan seakan-akan nyata menyentuh ada orang di sampingnya, itu juga salah satu ciri-ciri disukai jin. Nomor 5, perempuan atau laki-laki sering melihat orang telanjang. Yang laki sering melihat perempuan telanjang, yang perempuan sering melihat laki-laki yang telanjang, baik di dalam jaga atau di dalam mimpi. Nomor 6, istri. Nomor 6, suami menjauh dari istri, jarang tidur sama istri,
jarang bergaul sama istri, jarang berobrol sama istri, sering suka marah, sering suka ngomel-ngomel. Itu ciri-ciri orang disukai jin. Dan nomor 7 juga si istri tidak suka mendekat sama suami, tidak mau tidur sama suami. Kalau suami mendekat ditendang, dipukul, sering ngomel-ngomel, sering marah-marah, tambah sebab tambah alasan. Bahkan sama anak-anaknya pun sering suka marah dan juga tidak mau kumpul sama keluarga. Dan juga si perempuan tadi sering berlama-lama di kamar mandi. Ya, namanya juga perempuan itu sering nyanyi di kamar mandi, sering melihat kemaluan sendiri, itu laki ataupun perempuan sama. Yang tidak diperlukan, cuma penasaran aja, cuma gimana gitu. Sering melihat kemaluannya sendiri, lama-lama sambil nyanyi di kamar mandi, megang HP sambil nongkrong di kamar mandi. Itu juga ciri-ciri orang disukai jin. Dan sekarang disukai jin lewat mimpi, ciri-cirinya yang paling jelas adalah wanita jomblo bermimpi mempunyai suami, menikah atau menyusui ataupun hamil. Jadi perempuan jomblo masih gadis atau janda, tahu-tahu bermimpi dirinya hamil atau mempunyai anak lagi menyusuin. Nomor 2, bermimpi menikah dengan resepsi yang meriah yang dihadiri dengan tamu-tamu orang asing, orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang tidak karuan, makhluk-makhluk gaib yang karuan. Itu ciri-ciri orang disukai jin. Nomor 3, seorang istri bermimpi mempunyai suami lagi. Tuh, 90% perempuan itu disukai jin. Jadi harus dibersihkan kalau bermimpi mempunyai suami lagi. Jadi sobat-sobat sekalian, bila sobat-sobat sekalian merasakan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, kalau dan ingin membersihkan tubuhnya dari ketempelan dan disukai jin, sobat-sobat sekalian tolong disimak tata cara pengobatannya, cara pembersihannya. Insya Allah tubuh akan bersih dari semua ketempelan jin dan disukai jin. Karena juga ketempelan dan disukai jin bisa menyebabkan rezeki cepat habis, usaha macet, rezeki macet. Biarpun usaha lancar, rezeki lancar, uang cepat habis, boros juga. Jadi sobat-sobat sekalian, kalau ingin membersihkan tubuhnya dari ketempelan dan disukai jin, tolong disimak dari awal sampai akhir dan diperhatikan dengan seksama. Tata caranya, sobat-sobat sekalian harus mempunyai tinta spiritual. Ini tinta spiritualnya, cuma saya dikasih taruh di spidol. Nomor 2, air. Ini air untuk dimandikan dalam jangka 3 malam dan diminum dalam jangka 7 hari. Waktu mau tidur dan bangun tidur. Nanti tata caranya saya akan sebutkan. Nomor 3 harus mempunyai kertas layangan ini, putih modus. Dan apa yang ditulis? Pertama-tama, sobat-sobat sekalian harus membaca ijazahan. Pertama-tama, sobat-sobat sekalian ambil wudhu, masuk kamar, dikunci pintunya agar tidak terganggu anak atau istri. Terus sobat-sobat sekalian membaca ijazahan, karena saya
dapat ijazahan ini dari seorang syekh mursyid tarekat Asyadzili, namanya Syekh Abdul Aziz Asyadzili. Jadi sobat-sobat sekalian, pertama-tama membaca Fatihah 11 kali. Membaca Fatihah 11 kali, pahalanya dihadiahkan kepada Syekh Abdul Aziz Asyadzili dan juga guru-gurunya dan orang tuanya. Kedua orang tuanya. Jadi sebelum menulis, membaca Fatihah dengan diniatkan, saya niat membaca Fatihah 11 kali, pahalanya dihadiahkan kepada Syekh Abdul Aziz Asyadzili dan kepada guru-gurunya dan kedua orang tuanya. Terus membaca Fatihah 11 kali. Setelah selesai membaca Fatihah 11 kali, sobat-sobat sekalian menulis ayat kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Cuma ditulis pisah-pisah. Ditulis kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Jadi kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf 10 kali ke bawah seperti ini. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf 10 garis. Terus di sekelilingnya menulis ayat kursi. Ini ayat kursi. Ayat kursi 1 kali keliling. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhirnya sampai sini ayat kursinya. Terus menulis Al-Ikhlas 3 kali. Ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Sekeliling. Jadi menulis kaf ha ya ain shad ha mim ain shad 10 kali, menulis ayat kursi 1 kali, dan menulis surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi ditulis di sini, ditulis di kertas ini. Dan setelah selesai menulis, tulisan ini, sobat-sobat sekalian, masukkan ke air tadi. Ini dilipat dulu, masukkan ke ini, ke dalam air. Terus sesudah dimasukkan, tunggu 2 menit atau 3 menit sampai tulisan itu benar-benar luntur. Jadi kalau memakainya kertas layangan, insya Allah tidak sampai 2 menit luntur tulisannya. Setelah luntur,
langsung dibacakan ayat kursi sama surat Al-Ikhlas. Jadi baca pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus membaca ayat kursi 70 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir 70 kali. Terus membaca surat Al-Ikhlas 111 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 111 kali. Setelah selesai ini ditaruh, ditutup ya. Nah, sekarang cara pakainya, sobat-sobat sekalian, ambil gelas yang cukup besar. Ini harus ini ambil gelas yang besar, ini untuk mandi. Waktunya saat malam mau menjelang tidur. Jadi kalau mau menjelang tidur, sobat-sobat sekalian, ambil airnya. Gak usah banyak-banyak. Ini separuh aja. Soalnya gelasnya besar. Ini dibuat mandi. Ini dibuat mandi. Dan mandinya jangan di kamar mandi, apalagi di tempat kotoran. Karena ini tulisan ini, air ruqyah ini, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah. Jangan sampai mandi di kamar mandi. Jadi mandinya di kamar tidur, tapi pakai bak. Kan ada bak untuk cuci baju yang besar. Sampean naik di atasnya, di dalam bak, ambil sedikit-sedikit. Jangan mandi kayak mandinya orang biasa di kamar mandi. Buka baju semuanya. Buka bajunya, disiram sedikit-sedikit seperti ini. Nah, sedikit-sedikit, terus dari kepala, terus sedikit-sedikit sampai dikucek-kucek semuanya, sampai gini, kucek sih. Usahakan jangan sampai menetes ke mana-mana, harus sekira-kiranya jatuh ke dalam bak. Terus sampai ke telinga, sampai semuanya. Sedikit-sedikit sampai semuanya, pokoknya habisin sedikit-sedikit. Yang penting basah, yang penting menyeluruh semua sampai kaki. Usahakan jangan masuk ke lubang depan atau lubang belakang. Itu usahakan. Jadi sedikit-sedikit begini. Setelah selesai mandi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, diam dulu, berdiri. Usahakan air yang ada di kulit itu menyerap sampai kering. Jangan pakai handuk. Menyerap sendiri, kering sendiri di kulit. Jadi biarkan. Setelah kering, pakai bajunya lagi. Awas, jangan pakai baju. Ini dilakukan 3 malam berturut-turut. Terus ambil lagi untuk diminum, setengah gelas kecil aja untuk sekali minum. Waktu minumnya juga mau tidur, dan juga nanti paginya bangun tidur langsung minum. Jangan ke kamar mandi, jangan gosok gigi dulu, bangun tidur langsung minum mandi. Ini yang gelas ini cukup 3 malam, yang untuk diminum 7 hari. Jadi menjelang tidur dan bangun tidur minumnya. Kalau yang mandi cuma menjelang tidur saja. Itu tata caranya. Jadi usahakan sampean ditakar. Ambil yang cukup besar, lebih besar dari ini. Ditakar air
3 gelas kayak gini yang besar untuk buat mandi, dan juga untuk minum 7 hari pagi menjelang tidur dan menjelang bangun tidur kan termasuk 7 hari. Jadi 14 gelas kecil. Jadi ditakar ke airnya. Jadi biar pas, biar nggak kurang dalam masa 7 hari. Insya Allah dalam 7 hari tubuh akan bersih total dari semua jin dan setan, ketempelan jin ataupun disukain jin. Jadi sobat-sobat sekalian, jangan terlalu percaya kepada orang yang cuma diginikan dibaca ayat Quran langsung sembuh. Walaupun dari ngamuk-ngamuknya benar-benar sembuh, cuma jin yang ada di dalam tubuh itu masih bersemayam, masih bersembunyi, tidak berkutik. Saya sering juga, karena soalnya dulu sering begitu. Jadi ini pembersihan total, zahiran wa batinan. Insyaallah tidak akan ada lagi ciri-ciri ketempelan atau ciri-ciri disukai jin. Tidak ada lagi detak jantung, tidak ada lagi ini dan itu. Insyaallah hidup normal, hidup seperti manusia biasa, tidak mimpi buruk, tidak mimpi apa. Semoga ijazahan pengobatan ini akan bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Kalau kurang paham, kurang dimengerti, sobat-sobat sekalian bisa komen di komentar, tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Insya Allah saya akan menjawab apa yang jadi pertanyaan. Dan juga tulisan ini, pengobatan ini nantinya bisa juga untuk orang yang kena santet, baik santet perutnya kembung, baik santet mukanya hancur, baik santet lumpuh atau santet apapun. Cuma ada tambahan ayat lainnya. Insya Allah saya akan share lagi ke depannya ayat apa yang harus ditambahkan. Cuma tata caranya sama, pengaplikasiannya semuanya sama. Cuma ada ayat tambahan yang ditulis, yang dibaca juga ada tambahannya. Jadi biar satu-satu, biar sobat-sobat sekalian tidak pusing mikirannya. Jadi sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.